Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radix Asyari dari jurusan Pendidikan IPS angkatan 2017 dengan NIM 1702286. Oke. Petir bukan sembarang petir, petir menyambar rumah Bang Anton. Terima kasih yang sudah hadir. Silakan terus menonton ya. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai model pembelajaran Discovery Learning. Model pembelajaran Discovery Learning adalah model mengajar yang mengatur kegiatan secara sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya tidak ia ketahui, tapi pengetahuan tersebut tidak ia dapatkan dari gurunya. Akan tetapi dia mendapatkan pengetahuan dengan cara mencari sendiri atau menemukan sendiri. Ya kan, namanya saja sudah discovery, berarti menemukan dong, ya kan? Nah, dalam model discovery learning, siswa dapat menemukan konsep-konsep atau prinsip-prinsip secara mandiri. Nah, tetapi di dalam prosesnya, siswa harus melakukan pengamatan, penggolongan, membuat dugaan, menjelaskan, serta menarik kesimpulan. Dan ini berarti bahwa Discovery Learning merupakan student center atau pembelajaran yang berfokus kepada siswanya. Dan guru hanya sebagai pemberi stimulus. Nah, karena berkaitan dengan stimulus, Discovery Learning ini memiliki 6 sintak. Dan sintak yang pertama merupakan stimulus atau pemberian rangsangan. Yang kedua adalah pernyataan atau identifikasi masalah. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Yang keempat adalah pengolahan data. Yang kelima adalah pembuktian, dan yang keenam adalah penarikan kesimpulan. Ya, langsung saja kepada contoh bagaimana menerapkan Discovery Learning ini di dalam kelas. Gitu. Kita ambil kelas pembelajaran kelas 9 semester genap, tema mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan subtema 1, keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran harga, dan pasar. Nah, di dalam pengaplikasiannya di dalam kelas, model pembelajaran Discovery Learning ini kita melalui sintak yang pertama dahulu, yaitu pemberian stimulus atau pemberian rangsangan. Nah, ketika pada pertama saat kita akan mengajar, kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi-materi yang akan kita bawakan nantinya kepada siswa. Seperti contohnya dalam tema tadi, kita bertanya, anak-anak, Cianjur itu kota yang terkenal dengan apanya sih? Memiliki potensi budaya atau makanan khas apa yang dimiliki oleh Cianjur? Atau pertanyaan yang lain, misalkan, anak-anak, potensi apa sih yang dimiliki oleh kota Cianjur sehingga bisa dikembangkan dan bisa menjadikan sebuah pendapatan yang besar bagi masyarakatnya. Nah, otomatis anak-anak akan terangsang pemikirannya. Kira-kira apa yang khas di Cianjur, apa yang dimiliki oleh kota Cianjur, apa yang banyak dan terdapat di Cianjur sehingga bisa dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan yang besar oleh masyarakat Cianjur. Dan anak-anak sudah mulai terstimulus, mereka akan memberikan jawaban-jawaban yang mungkin sesuai dan mungkin tidak sesuai. Tapi dari kebanyakan pertanyaan, kita cari yang paling mendekati. Misalkan, oh ya Pak, saya tahu Cianjur itu terkenal dengan beras pandan wanginya. Atau, saya tahu Cianjur itu terkenal dengan kerajinan dari lampu gentur atau kerajinan dari kuningannya gitu. Atau, Pak, saya tahu juga Cianjur terkenal dengan tauconya gitu kan. Nah, dari situ kita bisa mulai masuk ke dalam materi selanjutnya. Nah, di sintak yang kedua atau di identifikasi masalah, kita bisa memberikan para siswa itu sebuah video. Biarkan mereka melihat video mengenai jawabannya mereka tadi gitu, mengenai beras pandan wanginya Cianjur, kerajinan tangan dari Kuningan, yaitu lampu gentur di Cianjur, atau tauco, bagaimana cara memproduksinya, di mana saja tempatnya, kita berikan video mengenai hal itu. Di sintak yang ketiga atau mengumpulkan data, kita bisa menginstruksikan kepada para siswa untuk membuat kelompok.
kita membagi kelompok atau membagi siswa ke dalam kelompok yang beranggotakan masing-masing 3 orang. Nah, selanjutnya kita berikan tugas kepada mereka untuk mencari kota, bebas terserah kota apa saja yang menurut mereka memiliki potensi yang baik, yang bisa dikembangkan oleh masyarakatnya. Mereka mencari dari berbagai sumber. Dan selanjutnya masuk ke sintak yang keempat adalah mengolah data. Nah, di dalam mengolah data ini biarkan anak-anak yang di dalam kelompok tadi saling berdiskusi antara satu sama lain, mengemukakan pendapatnya masing-masing. Kita lihat cara mereka mengungkapkan pendapat mereka, menerima pendapat orang lain dari situ. Nah, untuk sintak yang kelima, pembuktian atau verifikasi, siswa ini setelah melakukan diskusi dengan anggota kelompoknya, akhirnya diharuskan untuk mempresentasikan di hadapan teman-teman yang lain mengenai kota apa yang telah ia pilih, lalu potensi apa yang ada di kota tersebut, bagaimana cara mengembangkan potensi yang ada di kota tersebut. Jadi mereka presentasikan kepada kelompok-kelompok di siswa yang lain gitu. Di dalam sintak yang keenam atau sintak pengambilan keputusan, guru atau pengajar sangat berperan penting karena di dalam sintak ini guru diberikan waktu untuk memberikan materi walaupun tidak secara keseluruhan karena keseluruhannya telah mereka pelajari sendiri melalui discovery learning atau penemuan mereka sendiri. Nah, di dalam sintak yang keenam ini guru harus memberikan stimulus agar para siswa bisa memberikan kesimpulan mereka sendiri akan dengan apa yang telah mereka dapatkan di hari ini, apa yang telah mereka pelajari hari ini, apa yang mereka lakukan hari ini di dalam kelas, apa pembelajaran baru yang mereka dapatkan hari ini, apakah pembelajaran hari ini berkesan atau tidak, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan, atau bahkan pembelajaran hari ini membosankan. Dan mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jalan-jalan ke rumah Pak Anton, naik sepeda tapi terjatuh. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.